asing dengan sosok yang satu ini? Ya, wajahnya memang kerap warawiri di layar kaca. Hilbram Dunar, ia adalah penulis buku sekaligus presenter TV dan radio. Kesibukan dari ayah Ranu Ragusti Dunar dan Firtia Putri Dunar tak pernah mengganggu waktu luangnya demi keluarga. Hilbram Dunar selalu memaksimalkan setiap waktu bermain bersama dengan kedua anaknya, memberikan kedekatan yang erat bersama mereka. Hilbram Dunar memiliki istana yang sangat nyaman dan indah. Ia pun memberi nama rumahnya House of the Rising Sun. Bersama dengan istri dan kedua buah hatinya, ia kerap bermain, bercanda gurau, dan menghabiskan waktu bersama. Bagi Hilbram, bermain dengan anak adalah segalanya. Kedekatannya dengan sang buah hati serta gelak tawa bersama mereka merupakan kebahagiaan bagi Hilbram. Namun ia tetap tidak memposisikan diri sebagai teman mereka. Baginya, teman dan orang tua merupakan dua sosok yang berbeda. Mereka bisa berekspresi, bercerita dan bicara apa saja, tapi ketegasan sebagai orang tua tetap harus dijaga. Karena pembeda antara kasih sayang dan ketidakpedulian ada pada ketegasan. Bersama kasih sayang yang terbungkus dengan ketegasan inilah ia berusaha menciptakan keluarga yang bahagia, nyaman, dan memberi banyak manfaat. Balik lagi di Intermezzo, banyak info, gak bikin kepo. Seru banget ya Nina ya. Langsung aja kita ngobrol ya. Selamat pagi Mas Hilbram. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Reza. Selamat pagi Pia. Pia seneng banget kayak tadi di VT lagi main sama Papa ya. Manggilnya Papa, Ayah, Dedi. Papa. Oke. Sehat Via? Sehat. Ya, ini kan tadi Mas Ibram kita juga ngomong masalah super dad begitu. Ayah terbaik ini menjadi salah satu ayah terbaik kabarnya Mas Ibram ini. Oh iya dong, kelihatan tadi bagaimana cara berinteraksi dengan putra-putri. Betul. Sampai terakhir kita kan mau loncat, Vianya mikir-mikir. Gimana ya? Ada porsi-porsi tersendiri nggak sih Mas Ibram untuk bagi-bagi waktu antara kerjaan, antara istri dan juga anak-anak? Berapa persen sih? Nggak ada sih, kalau kerja sih kerja aja, whenever kita harus kerja ya kita kerja gitu. Karena toh kerja juga buat keluarga, buat anak. Tapi kalau berbagi antara istri dan saya, emang punya bagi porsi masing-masing. Okay. Kalau urusan main tuh urusan papanya. Oh justru main urusan papanya? Iya. Mamanya urusannya apa berarti? Mamanya urusannya minta uang sama papanya. Bukan. Mamanya urusannya, nonton Mana yang mamanya Pia ya, ini udah didengar. mamanya lebih yang ngurusin, yang kayak Oke. apa pakaian, bajunya, mesti gimana, sekolah, bayar sekolah, bla administratif itu mamanya. Oke, dan kalau misalnya untuk sehari-harinya Mas Hilbram sendiri kayak nargetin gak sih? Oke, hari ini saya mau main dengan anak-anak sekian jam, pulang jam sekian gitu, ada Enggak. Tapi karena kebetulan saya itu orangnya rumahan banget, jadi setiap ada waktu untuk pulang pasti pulang. Jadi misalnya nih sekarang kan syuting di iNews, Iya. terus habis ini ada meeting Selesai. bentar ya. Nanti malam ada lagi kerjaan. Sebelum datang ke kerjaan pasti diusahakan pulang. pulang Tapi dulu. bener nggak? Saya mau tanya Pia dulu. Pia, bener nggak? Papa pulang kerja langsung ajak Pia main? Atau main handphone dulu? Ngecek laptop Biasanya? dulu Mandi gitu? dulu. Oh mandi dulu, Terus pintar apa lagi? papa. Biasanya kalau Kemudian Papa ngapain lagi? Sekarang kalau pas papa pulang terus mandi aku udah tidur. Oh, sekarang jadi belum sempat main sama kalau Papa ya? pulang aku udah Oh. Nah biasa kalau Papa tuh paling seneng ngajak Pia main apa Pia? Main wheel. Uyil. Uyil. Apa itu dia uyil? Oh main uyul tuh dusel-dusel gitu ya? Oh gitu. Tapi yang kalau kita suka main keluar, ngapain deh, main apa aja di luar? Sepeda, Sepeda. bulu tangkis. Pia, pernah nggak sih Papa bikin bete Pia? Aduh Papa nih lagi nggak enak nih diajak main, pernah nggak sih Pia? Misalnya lagi Papa Gak lagi pernah. ngapain? Jadi Selalu senang gitu. menyenangkan. Nah, Papa selalu menyenangkan, luar biasa. Tepuk tangan buat papanya Via, coba. Aduh luar biasa. Pia. Ya, tanya-tanya nanti gimana caranya jadi papa yang hebat. Boleh nanti. Nah Pia, paling sebel kalau Papa lagi ngapain Pia? Main handphone. Sama ya, jadi nggak bisa diajak main ya Pia ya? Enggak, papa jadi kalau misalnya main udah fokus gitu, main aja. Gitu, nanti tapi main lagi kan tapi. lama. Oh lah. Nah Mas Ibam, berbicara tentang sosok ayah terbaik. Kalau menurut Mas Ibam seperti apa sih sosok ayah terbaik? Harus nemenin si anak main terus atau seperti apa Mas Ibam? Sebenarnya ayah terbaik itu bisa dilihat dari apakah dia bertanggung jawab pada anaknya atau tidak. Bertanggung- Ada dua tipe kepribadian. Oke, baik. Apakah dia seorang ayah yang baik, apakah dia adalah seorang suami yang baik, dan tidak harus berjalan bersama.
Oke. Antara ayah dan baik dan suami yang baik. Boleh dijelaskan gitu Mas Hilbram perbedaannya? Bagusnya dua-duanya. Bagusnya dua-duanya. Dan berarti dia menjadi family man. Betul. Iya. Orang yang peduli sama keluarganya, peduli sama istrinya dan peduli sama anaknya. Iya. Ya. Kalau Mbak Wi mendengar kata-kata itu benar nggak? Berarti tidak semuanya harus berjalan dengan bersamaan begitu. Harus ada pilihan. Uli pasti tahu banget. Atau mungkin bisa di switch gitu ketika dengan istri menjadi suami yang baik, ketika dengan anak menjadi ayah yang baik. Bisa Idealnya di-switch. memang seperti itu. Tapi kebanyakan kasus seperti apa Mbak Wi? Uli pasti tahu urusan itu. Kebanyakan kasus seperti apa tuh? Kebanyakan kasus jalannya sendiri-sendiri. Jalannya sendiri-sendiri. Jalannya sendiri-sendiri. Tapi memang benar sih. Jadi menurut aku jadi bapak, jadi seorang suami itu berat sih. Ya beratnya sama seperti jadi seorang istri atau seorang ibu kan. Kalau jadi bapak dia udah kerja, pulang masih dituntut untuk main sama anaknya, masih mesti ya be nice sama istrinya. Itu juga ya melelahkan gak sih? Dan bertanggung jawab pada iya. saat bekerja terhadap keluarganya. Bertanggung jawab pada saat bekerja kepada keluarganya. Karena banyak orang begitu sibuk bekerja sampai ketika mereka bekerja mereka lupa akan keberadaan keluarganya. Udah kayak di dunia lain aja Yes. gitu ya. Nah itu kalau misalnya pernah nggak sih sampai ke momen saat itu Mas Hilbram, terus gimana caranya untuk supaya balik lagi nih biar bisa ingat lagi sama anak, istri di rumah Ada dan satu tidak momen fokus lupa. terhadap pekerjaan. Kuncinya cinta sih. Kalau kita udah cinta banget sama keluarga, otomatis setiap apapun kegiatan kita, perilaku Pasti kita, mikirnya untuk keluarga. pasti kita memikirkan. Makanya Oh, Za cinta, cari Nak. Cinta. mulai ngebom, cari calon yang cinta Za. Amin mudah-mudahan. Amin. Nala juga ya mudah-mudahan sama saya makin cinta ya karena. Iya. Nah kalau masalah anak-anak atau menjaga sosok anak begitu Mbak Wi sebenarnya pola yang diterapkan sama Mas Hilbram ini sudah tepatkah menjadi sosok yang terbaik begitu ajak main anak siap pulang kerja atau seperti apa sih sebenarnya yang harus dibenahi? Sebenarnya hampir sama, bukan hampir sama persis seperti suamiku sih. Jadi dia juga orang rumahan banget, persis banget saya kayak Hilbram. Jadi kalau ada kesempatan, apalagi kalau syutingnya lokasinya dekat, itu pasti pulang dulu atau cuma makan sebentar, terus pergi lagi. Dan kalau pagi kita punya habit dibiasakan sarapan bareng. Oke. Karena kalau kerja 9 to 5 mungkin malam orang tua lain bisa makan sama Betul. anak-anaknya. Kalau kayak Hilbram dan suamiku kan pekerjaannya kadang-kadang malam, kadang-kadang siang, jadi nggak menentukan gitu. Jadi kita selalu pagi sarapan mau berangkat sekolah atau weekend itu pasti bareng-bareng. Nah walaupun suami rumahan nggak takut dibilang nih suami-suami takut istri nih suami-suami rumahan. Setiap suami harus takut Harus istri. takut istri ya. Za. Iya. Takut istri seperti apa? Takut tidak membahagiakan istri, Oke. takut istrinya menderita, takut istrinya hidup susah, takut istrinya tidak punya kemampuan untuk bisa bersenang-senang. Jadi setiap suami harus takut istri untuk menunjukkan cintanya. Oke, nah itulah katanya suami emang harus takut. Nah kira-kira Mas Hilbram ini takut nggak sih ditantang sama Intermezzo? Tapi nanti kira-kira tantangan seperti apa? Habis iklan ya. Sesaat lagi tetap bersama kami di Intermezzo. Banyak info, nggak bikin kepo.